kita berdoa yuk. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih kita akan sekolah minggu. Nah, terus kita ibadah supaya corona itu gak pergi, kita ketemu teman-teman. Amin. Hai Kids, jumpa lagi di Ibadah Kids Online GKMI Anugerah. Hari ini bersama dengan Kak Puji dan Kak Dian. Kakak berharap semua kids di rumah dalam keadaan sehat ya. Yuk kita mau memuji Tuhan. Kids, kasih Tuhan itu nggak cuma segini ya, nggak cuma segini, tapi gimana Kak Dian? Tinggi, lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan. Betul. Yuk Kids, sama-sama kita mau menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Lebih tinggi kasih Yesusku, dalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Hai Kids, ada sukacita hari ini di Kids di rumah? Kak Dian dan Kak Puji berharap Kids yang ada di rumah bersukacita hari ini karena kita mau memuji Tuhan. Yuk Kids, mari kita menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Kids ikutin gerakan Kak Puji dan Kak Dian ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, menemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah,
kids tahu nggak apa sih tandanya kalau kita bersuka cita? Salah satu tanda kita bersuka cita adalah kita tidak pernah berhenti memuji Tuhan. Nah, Kak Puji dan Kak Dian yakin nih kids di rumah pasti belum capek memuji Tuhan. Betul. Yuk, kita mau bernyanyi bersama-sama bersuka cita. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersuka cita. Dengarkan derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersuka cita. Kita akan berhenti memuji Tuhan, kita akan berhenti bersuka di dalamnya, kita akan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersuka cita. Jangan berhenti memuji Tuhan, tetapkan berhenti bersuka di dalamnya, tetapkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Mari kids, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kids sekalian. Mari kids duduk yang manis, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengundang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hati kita. Mari kita nyanyikan Yesus Kupanggil. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku.
surga. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Bapak pemimpin dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan, terima kasih. Amin. Hai kids, apa kabar kalian semuanya? Oh teman-teman, kakak juga. Meno, wajahmu kena apa? Kok diperban? Ada plester? Iya nih, Kak, teman-teman, wajahku kena batu. Hah? Kena batu? Kok bisa? Bagaimana ceritanya itu? Gini loh, Kak, teman-teman. Kemarin Meno kena lemparan batu. Waktu Meno lewat jalan anggur, ada anak-anak tawuran itu. Ada yang bawa ketepel, ada yang lempar-lempar batu. Jadi wajah Meno kena ada batu mereka. Wah, kasihan sekali kamu Meno. Tapi ini sudah diobatin kan? Nggak apa-apa kan? Iya sih Kak, udah nggak apa-apa. Tapi hati Meno yang sakit. Hah? Sakit? Kenapa? Iyalah, Meno kan nggak salah. Kok Meno dilempar batu? Kesel kan? Awas saja, nanti kalau Meno sudah sembuh, aku cari itu anak yang lempar batu ke wajah Meno. Aduh, Meno, kids juga semuanya di rumah, nggak boleh loh kita ini balas dendam. Apalagi menyimpan sakit hati sama orang lain. Enggak kok, pokoknya Meno mau balas. Boleh. Kok malah mau balas dendam? Nih, dengarkan kids dan juga Meno. Nah, Kak Eri mau cerita nih, ada satu orang yang dia disakiti. Dia bahkan difitnah. Dia dilupakan. Wah, pokoknya dia sangat menderita deh. Tapi Tuhan menolong dia. Tuhan menyelamatkan dia. Bahkan lewat apa yang dia alami, Tuhan merencanakan sesuatu yang indah atas hidupnya. Begitu. Emang ada yang kayak gitu, Kak? Ada. Ayo, Meno dan juga kids yang di rumah, kita dengarkan cerita yang Kak Eri siapkan buat kalian semuanya. Yakub mempunyai 11 anak dan Yusuf adalah anak yang paling dikasihinya. Suatu hari, Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba di padang. Saudara-saudara Yusuf sangat membencinya, lalu menganiaya Yusuf. Yusuf dimasukkan dalam sumur. Tidak hanya itu, Yusuf juga dijual ke saudagar Midian. Dan mereka memberitahu ayahnya Yakub bahwa Yusuf mati dimakan binatang buas. Yakub sangat sedih mendengar hal ini. Sementara itu, saudara Midian menjual Yusuf kepada Potifar, kepala pengawal istana Firaun. Yusuf disertai Tuhan, dan Tuhan membuat segala yang dikerjanya berhasil, sehingga Potifar sangat mengasihi Yusuf. Tetapi istri Potifar berkata bohong tentang Yusuf, sebab Yusuf tidak melakukan sesuatu yang diinginkannya. Potifar sangat marah dan memasukkan Yusuf dalam penjara. Di dalam penjara, Allah sangat menyertai Yusuf dan membuat Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Yusuf diberi kemampuan untuk mengartikan mimpi. Beberapa tahun kemudian Yusuf menghadap Raja Fir'aun untuk mengartikan mimpinya. Yusuf mengatakan akan ada 7 tahun masa kelimpahan dan akan ada 7 tahun masa kelaparan. Yusuf dipercaya oleh Raja Fir'aun untuk menjadi penguasa atas Mesir dan mengatur semua ketersediaan makanan.
Suatu hari, saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan karena telah terjadi kelaparan di Israel. Mereka bertemu dengan Yusuf tetapi mereka tidak mengenalnya. Yusuf memberitahu kepada saudara-saudaranya bahwa dialah Yusuf. Dan Allah telah mengutusnya terlebih dahulu ke Mesir untuk memelihara kehidupan mereka. Yusuf menerima dan memeluk mereka dan meminta supaya ayah mereka Yakub dibawa ke Mesir. Keluarga Yakub kini ada di Mesir dan Yakub sudah tua mati di sana. Saudara-saudara Yakub takut kalau Yusuf akan membalas apa yang dahulu pernah mereka lakukan. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, karena mereka telah melakukan sesuatu yang jahat, tetapi Allah memakainya menjadi rencana yang baik, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Allah memilih Yusuf mengalami berbagai penderitaan untuk memelihara kehidupan suatu bangsa. Dan Allah mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk menderita di atas kayu salib supaya banyak orang diselamatkan dalam namanya. Begitu Meno dan kids yang ada di rumah ceritanya. Wah, hebat banget ya Yusuf ya, Kak Eri ya. Dia enggak sakit hati, bahkan dia enggak benci meskipun ada orang yang membuat dia menderita. Benar, Meno dan juga kids yang ada di rumah. Yusuf bisa melakukan semuanya itu karena Allah menolongnya. Sama seperti Yusuf, Kak Heri, Meno, dan kids yang ada di rumah juga dalam hidup ini mungkin akan mengalami hal-hal yang tidak pernah kita harapkan. Tetapi, kalau Tuhan menolong kita, kita akan bisa melewati ini semua. Ambil contoh nih, dalam hidup ini kita bisa saja sakit loh, karena diperlakukan tidak adil sama orang lain. Kita juga bisa dibuat susah oleh orang lain. Tetapi, dalam semuanya itu, Meno dan kids yang ada di rumah, jangan kecil hati. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus akan menolong kita. Dia menyertai Meno, dia menyertai Kak Heri, dia menyertai kids yang ada di rumah. Sehingga apa? Sehingga kids diberikan kekuatan, diberikan penghiburan seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan Yesus sendiri pernah menderita loh. Dia menderita sengsara, bahkan mati di atas kayu salib. Dan dia juga bangkit bagi orang-orang yang berdosa. Sehingga apa? Di dalam namanya kita diselamatkan. Tuhan Yesus selalu punya rencana yang besar atas hidup Meno, hidup kids di rumah, hidup Kak Heri. Nah, maka dari itu, kenapa kita tidak boleh membalas dendam atau kita ini merencanakan sesuatu yang jahat buat orang lain yang mungkin melakukan kejahatan atau menyakiti kita. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus sudah menebus kita, dia juga memberikan kekuatan, dia memberikan penghiburan, dan kita akan belajar untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi. Kan kita seringkali nakal, kita seringkali cuek, kita seringkali nggak peduli sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Begitu Meno. Nah, gitu ya Kak Hera. Kalau gitu, Meno nggak akan cari deh anak yang lempar batu sama Meno. Meno mau belajar untuk mengasihi, karena Meno udah dikasihi sama Tuhan Yesus. Good job, boy. Kakak bangga sama Meno. Dan Tuhan Yesus juga pasti bangga sama Meno. Nah, kids yang ada di rumah semuanya ya. Jadi lewat firman Tuhan ini kita percaya Tuhan selalu punya rencana yang besar, termasuk ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Tuhan Yesus menyertai kids semuanya. Ayo Meno, kita berdoa ya. Hai Kak Heri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan kalau di dalam hidup ini Tuhan ajarkan kami untuk kami tidak membalas dendam, untuk kami tidak melakukan hal yang jahat kepada mereka yang mungkin
menyakiti hati kami. Kami mau belajar dari Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mengalami itu semua demi supaya Tuhan menyatakan kasih-Mu kepada kami. Kami mau mengasihi seperti itu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah kids, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kids semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan punya rencana yang besar atas hidup kami. Meskipun dalam hidup kami ada banyak hal yang tidak mudah, ada banyak kesulitan, bahkan bisa jadi kami bisa mengalami penderitaan. Tapi kami mau belajar bahwa Tuhan bisa memakai itu semua untuk menyatakan maksud dan rencana Tuhan yang indah bagi kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah!